guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all, enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Halo Perseners, jumpa lagi di 1% Podcast. Semoga di masa pandemi ini Perseners selalu sehat ya. Kali ini, aku Amelia Rosa sebagai host podcast 1% bakal ngebahas topik yang relatable banget nih buat generasi milenial ataupun generasi Z. Apalagi yang udah pernah di ghosting. Tapi, aku gak sendiri nih Perseners, karena aku bakal ngobrol sama narasumber yang gokil abis. Langsung aja nih, halo Kak Viera. Hai Mel. Nah, boleh nih Kak Viera, kenalin Kak Viera nih sebenarnya siapa sih? Oke, hai teman-teman Perseners, kenalin aku Viera, aku mentor dari 1%. Jadi udah mentoring juga beberapa kali gitu ya, beberapa sesi. Mungkin ada teman-teman Persener yang lagi dengerin yang pernah mentoring juga sama aku. Oke, berarti udah kece banget nih, udah gokil banget. Langsung aja nih Kak, kan kali ini kita bakal ngobrolin soal ghosting nih Kak. Yang sering banget dialami setiap pasangan nih, yang bisa aja nih mereka bakal jadi korban ataupun jadi pelaku. Apalagi aku baru baca di salah satu berita gitu, kalau menurut riset Kosler 2018, 64,5% dari 332 orang tuh pernah jadi ghoster, pernah jadi pelakunya. Berapa orang tadi? 64,5 Kak, banyak banget nggak? Wow, banyak ya. Nah, dan 72% yang lebih banyak lagi jadi korban ghostingnya. Parah banget, ternyata banyak banget gitu. Nah Kak, sebenarnya tuh aku pengen tahu, kalau secara relate tuh gimana sih nih si ghosting ini, gimana harus kita ngadepinnya, apalagi kan kayak di masa pandemi kayak gini, kita cuma ketemu pasangan tuh, ya ampun, amin-amin bisa ketemu langsung. Jadi kayaknya kalau kecenderungan di ghosting tuh pasti gede banget Kak. Ya. Tapi sebelum kita lanjut gitu ya, ngebahas ngulik-ngulik tentang ghosting, aku pengen tanya dulu nih, Amel sendiri sebenarnya pernah nggak sih mengalami fenomena ghosting ini? Kalau ngalamin sih pernah, tapi ini Kak, aku tuh bukan korbannya. Pelaku ya, malah ya. Mhm. Aduh. Aku termasuk 64,5%-nya ternyata. Oh, iya. Emang beda nih. Charms-nya tuh charms ghoster jadinya ya. Walaupun teman-teman balik lagi ya, sebagai yang di-ghosting atau yang meng-ghosting itu tidak ada plus minus. Dua-duanya menimbulkan side effect masing-masing. Jadi untuk yang meng-ghosting tidak perlu merasa lebih tinggi gitu daripada yang di-ghosting, dan demikian pula yang di-ghosting juga jangan pernah merasa lebih rendah daripada yang meng-ghosting gitu ya, paling ya disclaimer-nya. Iya, benar banget Kak, karena juga jadi pelaku pun gak enak, jadi korban pun apalagi. Betul. Yes, jadi sama aja sebenarnya. Kalau gitu Kak, aku pengen tahu nih, kalau sebenarnya si ghosting ini ya, kan kita kalau taunya kayak putus komunikasi nih, karena emang gak nyaman aja. Tapi sebenarnya ada nggak sih Kak, kayak arti lain atau maksud lain sebenarnya dari si ghosting ini? Berarti semacam kayak pengertian gitu ya, sebenarnya ghosting tuh apa sih gitu ya. Ghosting tuh benar banget sih sebenarnya apa yang udah Amel bilang tadi, itu term gitu ya atau istilah ketika sebenarnya seseorang tuh menghilang gitu atau memutuskan hubungan komunikasi tanpa ngasih penjelasan. Bahkan ketika nih ya partnernya gitu mencoba untuk menginisiasi lagi, itu biasanya nggak ditanggepin gitu. Giving silent treatment gitu. Kenapa it's called ghosting? Karena itu, because it involves someone essentially vanishing gitu ya into thin air, jadi kan mirip sama kayak hantu gitu kan ya, vanishing tiba-tiba, itu makanya disebut sebagai ghosting. Nah, karena itu kan kayak gimana ya Kak, udah seneng-seneng diterbangin sejauh mungkin, Mhm. tiba-tiba hilang, tiba-tiba, aduh ini sebenarnya hubungan gue gimana sih? Betul, jadi itu tuh sebenarnya feels like rejection without explanation gitu sih Mel. Yes, bener Kak, bener banget. Tapi aku kepo deh Kak, kenapa sih sebenarnya ghosting itu tuh ada gitu loh? Oke, sebenarnya itu, beda-beda ya, semua orang mungkin punya alasan-alasan tersendiri gitu kenapa mereka
memutuskan untuk melakukan itu. Cuman sebenarnya ada two primary reason nih kenapa orang tuh memilih untuk akhirnya melakukan ghosting. Pertama itu biasanya karena dia menganggap bahwa ini lebih mudah gitu, easy route lah istilahnya. Kan kalau kita nge-ghosting itu kan no drama, ya kan ya, no hysterical response, no question asked, karena dia juga perginya nggak bilang-bilang gitu kan ya. Terus jadi dia nggak perlu ngasih jawaban atau justify their behavior gitu kan ke orangnya. Jadi itu emang terlihat lebih mudah gitu dalam jangka waktu yang pendek untuk nge-ghosting someone gitu ya kan. Karena ya tadi dia bisa menghindari drama-dramanya, terus nggak perlu jadi awkward, nggak perlu juga punya uncomfortable heart to heart gitu kan. Kenapa dia jadi udah nggak interest lagi yang tadinya interest gitu kan ya. Ya namanya dia pergi tanpa alasan kan jadinya dia nggak perlu ngejelasin apa-apa gitu. Dan biasanya juga karena ini dianggap lebih mudah gitu ya, jalan yang lebih mudah, ini mereka juga sebenarnya tadi avoid confrontation juga gitu. Jadi dia nggak perlu ngerasain nih atau ngehadapin nih gimana feelingnya orang lain. Jadi ya dia simply kiss the communication dan berharap bahwa orang ini nangkep hint-nya bahwa dia sebenarnya udah nggak interest. Itu alasan pertamanya. Kalau alasan lainnya adalah karena biasanya ghosting ini kan makin marak gitu karena adanya banyak dating apps ya, aplikasi kencan gitu ya. Jadi ketika kita masuk ke dating apps itu kan kita feels like an infinite choices gitu ya kan. Kita tinggal swipe-swipe aja gitu ya kan. Jadi banyak banget pilihannya. Dan karena ini biasanya online daters, orang-orang yang biasa menggunakan aplikasi dating itu jadi lebih punya perasaan bahwa atau mindset gitu ya, bahwa sebenarnya ya ada banyak pilihan gitu. Jadi ketika sebenarnya orang yang udah sama kita tuh ya good enough gitu ya. Tapi karena kita punya pilihan lain gitu, that person just didn't make the cut gitu istilahnya, harusnya gitu. Ini bener-bener gak enak sih, apalagi yang pakai apps sih. Karena kadang kan ada yang mau serius tuh Kak, udah mau serius banget nyari Betul. pasangan, apalagi kalau udah mikir kayak, duh kesepian banget sih, aduh kok gue jomblo banget gitu. Kayaknya gue perlu pakai dating apps deh. Yang kayak kata kakak tadi, malah jadinya ngilang tiba-tiba. Betul. Karena tadi ya banyak banget pilihannya. Dan ini kan timbulin tanda tanya Kak, timbulin tanda tanya dong pastinya buat korbannya. Apalagi kalau misalnya udah mulai komitmen yang serius. Itu pasti bakal parah banget dong buat korban-korban ghosting ini. Efek-efeknya gitu ya. Yes. Bener sih, pasti banget karena tadi ya, karena kita kan tadi yang ngerasa di-reject gitu, tanpa ada penjelasan gitu kan. Jadi tadi rejection without explanation. Pastinya sangat membuat korbannya gitu ya, feeling-nya mix lah. Banyak banget different emotion yang mereka rasain gitu. Mulai mungkin sedih gitu ya, marah, kesepian tadi yang seperti yang kamu sempat mention, kemudian bingung gitu kan. Well, it's painful gitu bisa dibilang. Bahkan tadi gitu ya, sebuah riset gitu menjelaskan bahwa yang namanya rejection gitu ya, atau social rejection, penolakan itu bisa menimbulkan efek yang sama gitu dengan ketika kita cedera fisik. Kenapa? Karena the pain is activated the same region of brain. Jadi bagian otaknya tuh sama yang aktif ketika kita merasakan penolakan sosial gitu atau ditolak sama ketika kita cedera fisik gitu. Bahkan tambahannya infonya itu adalah pain relief medication itu bisa nge-reduce emotional pain juga. Kalau di yang aku baca gitu contohnya tuh Tylenol. Belum lagi tadi kalau ada emosi-emosi yang kita rasain, tadi ya sedih, marah, kesepian, bingung gitu kan. Ketika di ghosting, kita juga biasanya ngerasain juga yang namanya malu, ya kan? Malu sama diri sendiri, terus ngerasa mau blaming diri sendiri. Terus insecure, ya kan? Kayak gitu-gitu. Terus depresi bisa juga kalau misalnya udah hubungannya misalnya udah terasa intimate tiba-tiba hilang gitu kan. Jadi mungkin ngerasa grieving juga, lack of self esteem, merasa self worth-nya langsung rendah gitu tuh efek dari ghosting. Jadi makanya ya sebenarnya better kita tuh clear it out gitu. Walaupun mungkin terlihat hard di depan tapi sebenarnya kan ketika clear orangnya nggak perlu wondering juga dengan ketidakpastian tadi gitu. Padahal kalau dari tadi aku dengar Kak Viara ngomong ya, kayak ih banyak banget ini efeknya. Dan sebenarnya udah tahu banyak efeknya gitu loh Kak. Kenapa orang tuh masih sering ngelakuin itu gitu loh? Normal nggak sih? Gitu loh Kak. Oke, ya kalau bisa dibilang normal atau enggak ya it's common gitu ya. Walaupun tetap aja itu sebenarnya secara psikologis tuh still a form of emotional cruelty. Jadi ya bisa dibilang ya quote unquote jahat gitu ya.
Tapi in some cases ghosting ini bisa diterima banget justru. Karena kadang ya kita kan sama orang gitu ya, kenal sama orang, ada orang yang membuat kita merasa nggak nyaman, nggak aman gitu ya. Bahkan mungkin violated gitu ya kan. Kalau udah kayak gitu sebenarnya justru ngeghosting orang itu adalah hal yang perlu gitu. Daripada kita lanjutin tapi kita merasa nggak aman terus ya kan, nggak nyaman terus ya kan. Apalagi kalau orang itu udah mulai mungkin tadi violent, terus memberikan inappropriate komen tentang kita gitu kan, atau apa, hal-hal yang sebenarnya nggak membuat kita nyaman dan aman. Kalau case-nya seperti itu, justru ghosting tuh hal yang tepat gitu untuk kita lakukan. Karena emang orangnya nggak bikin kita merasa aman dan nyaman tadi gitu kan ya. Tapi kalau case-nya bukan seperti itu, sebenarnya hubungan kita baik-baik aja tapi ya tiba-tiba kita punya perubahan aja gitu, change of hearts gitu kan. Udah tiba-tiba udah nggak pengen sama dia lagi gitu. Udah berubah, ngerasa beda prinsip, then it's the best to be honest and upfront gitu loh. Jadi orangnya itu nggak bertanya-tanya gitu, sebenarnya apa sih yang terjadi gitu kan ya. Karena kita emang udah ngomong gitu. Tapi dalam beberapa case tertentu seperti yang tadi aku bilang, ada hal yang memang ghosting is necessary gitu. Oke, berarti sebenarnya ghosting tuh bisa normal kalau misalnya sesuai case yang ada. Kalau enggak, ya jangan gitu loh. Kasih tahu gitu loh. Iya, betul. Jadi ya kalaupun misalnya you've been chatting for a few weeks gitu ya kan, atau have taken things a bit farther gitu ya kan, then simply say that you have change of heart gitu kan, dan wish them well gitu. Jadi ya udah emang ada perubahan, kasih tahu dan doakanlah mereka untuk dapat yang lebih baik, bisa lebih baik gitu kan ya. Sebenarnya sesimpel itu aja. Cuman ya mungkin tadi kita suka takut drama, takut harus proving hal yang kita sebenarnya nggak mau, ya kan, nge-provide answer, itu jadinya kita menghindari itu gitu, run away dari itu. Takut ada confrontation tadi, takut punya difficult conversation, takut malah kita menyakiti perasaan orang, padahal ketika melakukan itu juga in a way kita nyakitin perasaan orang gitu ya kan. Jadi ya sebenarnya sama aja, because things don't work out gitu kan. Itu doesn't work out buat orang yang gak ada case. Aku malah mikir gini Kak, kalau misalnya dia sebenarnya kayak merasa ada di tengah-tengah, kayak udah gak nyaman, terus emang ternyata efeknya deket sama dia tuh gak bagus. Nah, itu wajar gak Kak buat ngelakuin ghosting itu? Jadi sebenarnya awalnya nyaman tapi di tengah-tengah merasa nggak nyaman gitu ya? Yes. Kalau itu berarti kan sebenarnya dia bukan, emang melakukan hal-hal yang violent gitu ya, cuman ya kitanya aja udah punya perubahan perasaan gitu kan. Kalau kayak gitu seperti yang aku bilang, lebih baik kita jujur dan upfront aja gitu, ngejelasin bahwa emang ternyata, seiring berjalannya waktu ada perubahan nih ya kan, prinsip kita beda, ternyata ya kita nggak se-compatible apa yang kita pikirkan sebelumnya gitu. Lebih baik bilang kayak gitu, karena bisa jadi orangnya kan udah mikirnya compatible banget gitu kan ya. Kasihan kalau misalnya dia jadi bertanya-tanya gitu, kok tadinya compatible tiba-tiba hilang ya kan. Mendingan dijelasin, ternyata salah satu pihak merasa tidak compatible. Oke, aku pengen tahu juga nih Kak. Kalau tadi kan secara umum gitu, kayak Kakak tuh udah bilang kayak efek dari si ghosting ini gimana. Kalau benar-benar secara psikologis tuh gimana sih Kak? Apalagi buat korban ghosting ini ya Kak. Karena aku setelah dengar kata-kata Kakak tadi aku mikir kayak, aduh parah banget gue. Langsung ngerasa bersalah ya kamu ya? Iya, langsung flashback kayak inget masa-masa ngeghostingin. Efek secara psikologis itu sama seperti yang tadi aku bilang. Jadi muncul yang namanya tadi ya, self-worth-nya merasa rendah, self-esteem-nya juga bisa jadi menurun ya kan, jadi nggak percaya diri gitu. Karena ya gimana abis ditinggalin sama orang gitu kan, langsungnya kayaknya runtuh gitu, kayaknya nggak ada worth-nya gue tuh ya kan, biasanya kayak gitu. Padahal sebenarnya kan enggak. Dan mungkin yang perlu aku mention juga gitu ya, ketika kita di ghosting orang, itu sebenarnya lebih banyak menjelaskan something about them and their shortcomings gitu ya, whatever it is, dan dibanding dengan kitanya gitu. Karena kan sebenarnya mereka mungkin yang feeling discomfort dan lain sebagainya gitu. Jadi bukan salah kitanya sama sekali gitu, atau salah korbannya sama sekali, tapi mungkin justru orang yang ngeghosting kita tuh ada sesuatu yang dia nggak bisa figure it out, and clearly they don't have a very good communication skill gitu. Bener-bener, itu yang aku rasain waktu itu Kak, bener banget. Jadi rasanya takut gitu ya untuk being assertive gitu ya kan. Iya, karena udah nggak tahu jadi kayak, udahlah tinggalin aja gitu.
Ya, padahal kan sebenarnya ya fine-fine aja gitu, karena nggak mungkin ada hal yang gimana banget gitu, karena kan juga orangnya yang diomongin juga pasti nggak bakal maksa, nggak bisa maksa sih lebih tepatnya. Kalau salah satu pihak udah nggak mau kan juga pasti ya nanti seiring berjalannya waktu juga lepas gitu. Tapi benar banget Kak, kan nggak bakal maksa. Tapi emang waktu kalau dari aku ke waktu itu kayak akhirnya tuh setelah aku ghosting, dia tuh pasti bertanya-tanya terus kayak, ih kok nggak ada kabar, ngechat terus, tapi ya karena kita tujuannya ke ghosting, akhirnya kita ngebalasnya dikit, akhirnya hilang. Iya iya iya, itu emang ya strateginya ya. Iya strategi. Itu ampuh Heeh. banget buat para ghoster. Nah, aku pengen tahu Kak, kalau kayak gitu kan bakalan nimbulin ini nggak sih, komitmen atau trust issue yang kayak gimana gitu? Karena kan sebelum itu kita kan udah sama-sama ya sayang-sayangan, mungkin bahkan sampai sleep call terus gitu loh Kak. Heeh heeh. Sebenarnya kalau terkait komitmen isu ya, itu kan secara personality gitu ya, baik ghoster atau yang di-ghosting, itu sebenarnya nggak ada specific trait gitu terkait hal tersebut. Karena tadi seperti aku bilang, even good people gitu ya, kadang does it. Ya mungkin secara nggak sengaja, mungkin buntu gitu ya, nggak tahu gimana ngomongnya ya kan. Jadi ya udah deh, nggak usah dibales gitu ya kan, hilang aja deh gitu. Jadi sebenarnya kalau terkait komitmen isu atau enggak, bisa dibilang ya sebenarnya tergantung dari orang itu personality-nya seperti apa, karena nggak ada specific personality yang kayak gimana, tapi paling yang jelas adalah biasanya orang-orang yang tidak bisa secara asertif menjelaskan apa yang dia rasakan gitu ya kan. Dan juga mungkin tadi orang-orang yang kurang berani gitu ya untuk punya yang namanya confrontation, mungkin ngomong heart to heart, kan kalau kayak gitu kan pasti harus ngomong heart to heart ya. Mungkin males gitu, nggak comfortable, jadi kayak gitu. Tapi kalau untuk ghoster dan orang yang di-ghosting apakah akan mendapatkan komitmen isu itu pasti tergantung dengan case-nya juga, kemudian tergantung juga prior relationship-nya dia seperti apa gitu ya kan, experience-nya, lalu terus seberapa dia takut dengan penolakan gitu kan, seberapa dia terpengaruh confidence-nya, percaya dirinya gitu, baru kita bisa nyimpulin, oh kayaknya ini bakal ngaruh ke komitmen atau oh ternyata ini ada dampak dari komitmen kenapa dia kayak gini gitu loh. Oke, berarti ini kayak balik lagi sih ke korbannya ya Kak? Jadi, sebenarnya masing-masing sama lah kayak gitu kalau terkait komitmen, tergantung sama faktor-faktor lain. Nah, tapi kalau misalnya Kak, kalau kan tadi kan balik lagi ke orangnya gitu. Tapi kalau misalnya dia itu nggak pernah di-ghosting, wah pasti kaget tuh. Itu gimana Kak? Caranya sih biar korban-korban ghosting ini kebalah, udah ada tamengnya dulu gitu. Jadi udah bisa cope gitu ya dengan ghosting fenomena ini. Sebenarnya untuk gimana caranya kita bisa feel better gitu ya, ketika kita ghosted by someone gitu, pertama tuh kita harus nanemin mindset untuk tidak menyalahkan diri kita sendiri. Kadang kan ketika orang tiba-tiba menghilang gitu ya, itu nggak mungkin tuh kita nggak merasa malu gitu kan, embrace, terus feel regret juga mungkin ya kan. Jadi kita biasanya ngerasa gara-gara kita nih gitu kan, feel so personal lah. Padahal sebenarnya it's not about us gitu, seperti yang tadi aku bilang. Sebenarnya itu lebih banyak menjelaskan something about them gitu ya, and their shortcomings. Seperti itu. Jadi itu yang pertama kita harus ngerti dulu bahwa sebenarnya bukan kita yang bisa disalahkan ketika ada orang lain gitu pergi dari hidup kita tanpa penjelasan. Kan itu di luar kontrol kita ya. Bukan salah kita juga gitu ketika emang ada orang lain yang nggak bisa secara dewasa berkomunikasi dengan kita, ngejelasin permasalahannya dia, kayak gitu. Jadi pertama harus ya rid yourself of blame lah, jangan nyalahin diri sendiri gitu. Karena biasanya tadi kita nyalahin diri kita sendiri, terus bahkan mungkin kita mau put up walls so high gitu, so we don't get hurt again in the future, ya kan? Padahal sebenarnya bukan salah kita juga gitu, karena itu kan di luar kontrol kita. Gitu, itu bisa jadi cara kita untuk nge-handle lah. Pertama harus tidak menyalahkan diri kita dulu. Yang kedua tadi ya, kita juga bisa menggunakan self compassion kita lah. Jadi coba untuk sayang sama diri kita. Simpelnya adalah give yourself the same kindness gitu ya, as you would give to your friends gitu. Kan kalau misalnya teman kita yang di-ghosting gitu ya kan, kita kan pasti nggak mungkin nyalah-nyalahin mereka kan, kita bakal sangat mensupport mereka, bakal comforting mereka gitu kan, memberikan kindness lah buat mereka. Nah,
kita coba untuk memperlakukan diri kita dengan hal yang sama gitu. Berarti harus kayak langsung, "Oh, enggak kok, enggak apa-apa." Betul, jadi ya it's okay not to be okay lah. Ya ampun, aduh ini bener-bener harus sebesar baja ya hatinya. Yes, betul. Dan selanjutnya kita juga bisa mulai melakukan self care tadi ya, karena kita kan pasti ngerasa tadi ya sangat di titik bawah gitu ya kan, namanya kita ditinggalin orang tanpa penjelasan kan kita jadi kayak merasa nggak berharga gitu ya kan. Makanya coba untuk self care juga, merawat diri kita, terus invest time kita untuk sama teman-teman, sama keluarga gitu kan. Melakukan aktivitas-aktivitas yang bikin kita seneng, olahraga misalnya, doing hobby that you love gitu kan, atau melakukan apapun yang kita pengen gitu, treatment ke salon, supaya nge-boost confidence kita lagi gitu. Kita sadar kita punya teman, punya keluarga yang support kita sadar kita punya hal-hal yang membuat kita seneng, ya kan. Kita sadar juga bahwa kita bisa taking care of ourselves. Setuju. Ini kayak, ya kita harus nunjukin dong ke si pelakunya. Betul, bahwa ya kita stronger than ever gitu ya kan, bisa dibilang. Yes. Paling itu sih yang menurut aku bisa diaplikasiin gitu buat teman-teman yang mungkin lagi ngerasa kayaknya tanda-tanda menuju di ghosting gitu, udah mulai ilang-ilangan kayak yang kamu bilang tadi ya. Coba untuk mulai tadi, jangan nyalahin diri sendiri, coba untuk sayang sama diri sendiri, self compassion, dan coba untuk taking care of yourself gitu, self care. Oke, mantap banget Kak. Aku pengen tahu deh, Kakak pernah nggak sih dapet kayak klien gitu yang pernah jadi korban-korban ghosting? Sejauh ini sih kayaknya belum ya aku ya, kalau terkait korban ghosting. Lebih banyak tuh yang, nggak bisa move on tapi udah in the relationship gitu. Jadi bukan di ghosting tapi memang break up. Mungkin next yang mau untuk mentoring gitu ya, ketika udah ada tanda-tanda ghosting bisa ke 1% dan choose me. Jadi promosi ya. Nah, aku udah ngedapet banget nih insight dari Kakak. Banyak banget tadi tuh kayak, ya udahlah namanya juga dari ghosting itu bukan salah kita, oke, bukan salah kita. Emang dari dianya emang mungkin tidak bisa berkomunikasi yang yang baik lah ya buat ngasih tahu apa sih yang dia rasain. Nah, aku pengen tahu gimana nih Kak, pesan-pesan buat teman-teman yang udah mulai dapet tanda-tanda si ghosting ini, para personers nih? Oke, paling tadi ya yang aku bilang, walaupun misalnya ghosting itu sekarang udah mulai normalize gitu ya, tapi kalian harus sadar bahwa tadi, the problem itu bukan di kalian, tapi the ghoster. Jadi, being ghosted is not a reflection on you and your worthiness gitu. Tapi ya emang orangnya aja mungkin punya beberapa permasalahan sendiri gitu. Jadi jangan pernah ngerasa bahwa itu tuh reflect your worthiness gitu. Itu cuman mereka aja yang emang nggak punya keberanian gitu ya untuk memberikan penjelasan kenapa mereka sebenarnya udah nggak bisa dalam hubungan dengan kalian kayak gitu ya kan. Jadi jangan pernah ngerasa bahwa itu mencerminkan diri kalian. Tapi memang ada beberapa orang yang nggak bisa untuk melakukan hal tersebut dengan clear gitu. Dan jangan lupa, jangan pernah merasa bahwa itu salah kalian, tadi seperti yang aku bilang, dan give yourself a self-care dan self-compassion. Mantap, bener banget. Jangan lupa, apalagi yang terakhir, self-care. Buktiin tuh sama yang nge-ghostingin personers. Nah, thank you banget nih, Kak Viera udah bincang-bincang sama aku kali ini. Bener-bener mencerahkan sekali untuk aku yang juga pelakunya. Dan aku juga yakin buat personers yang lagi ngedenger kayak, oh ya udah, aku udah ngerasa nih. Wah, kalau udah ngerasa, langsung aja cus ke layanan konselingnya 1%. Dan juga nih, sekalian aja nge-choose Kak Viera aja nih buat mentornya teman-teman. Nah, buat teman-teman personers, aku pengen ingetin lagi nih, kalau misalnya personers udah mulai ngerasa kayak, oh ya udahlah, kayaknya aku perlu bimbingan. Boleh langsung konseling ke mentor, dan juga nih buat ngeliat beragam konten-konten seru dan konten-konten yang relate banget sama teman-teman personers, langsung aja ke YouTube 1%, ataupun boleh kunjungi nih ke 1% official. Akun official Instagram 1%. Dan juga jangan lupa buat kunjungin 1%net nih buat layanan mentoring dan konselingnya. So, see you and goodbye personers. Dan sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye. See you teman-teman perseners.